Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan. Dimana kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita hari ini, bahwa setiap orang ternyata mengalami satu pergumulan hidup. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakan bahwa hidup atau kehidupan adalah persoalan. Dan ini yang harus kita pahami dan harus kita mengerti dalam setiap kehidupan kita. Ketika seseorang menghadapi persoalan, ada orang punya respon berbeda-beda. Ada yang menjadi lemah, tak berdaya, dan menyerah dengan keadaan, dengan persoalan-persoalan yang ada. Namun juga ada orang yang kuat. Ketika semakin ada persoalan yang dihadapi, dia semakin kuat untuk dapat dihadapi dan diselesaikan. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita kuat dan mampu bertahan. Firman Tuhan di pagi hari ini adalah kuat bersama Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Dikatakan demikian. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas lembah baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Di sini kita bisa merenungkan sejenak bagaimana supaya kita tetap kuat dan bertahan. Mazmur mengatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kuat bersama dengan Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur pasal 84 ini, kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan berisi sebuah kerinduan dari umat Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat satu keinginan, satu hasrat untuk datang ke kota Sion. Itu adalah satu kerinduan di mana orang-orang ingin menyanyikan pujian menuju ke rumah Tuhan, yaitu di Sion. Tempat kota Yerusalem, yaitu Sion yang selalu dikunjungi oleh para imam ketika dia melakukan ziarah ke sana dengan puji-pujian, menaiki tangga, kalau nggak salah kurang lebih 15 anak tangga sambil menaikkan pujian datang kepada Tuhan. Satu kerinduan yang luar biasa. Begitu banyak hal yang harus mereka lakukan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dia harus melakukan perjalanan yang cukup panjang. Ketika dia melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintas lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan awal pada musim menyelubungi dengan berkat. Kalau kita lihat di sini perjalanan yang cukup panjang ketika mereka harus datang ke Sion. Dia harus juga melewati lembah baka. Kalau kita lihat bahwa lembah baka yang ada di sekitar Timur Tengah sana tidak mudah ditemukan air. Lembah baka banyak ditemukan tempat-tempat yang kering. Namun di sini kita bisa melihat bahwa kerinduan pemazmur menjelaskan bahwa ada satu kerinduan yang begitu besar untuk datang kepada Tuhan. Meskipun ada begitu macam tantangan ketika dia harus datang beribadah. Karena itu kita mau belajar di pagi hari ini bahwa kuat bersama Tuhan itu memberikan kekuatan, penghiburan, arahan dalam hidup kita, di mana kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan.
Pemazmur memberikan satu gambaran di dalam hidup kita bahwa seseorang yang mau beribadah aja penuh tantangan, penuh bergumulan, namun dia tetap kuat bersama dengan Tuhan. Di pagi hari ini kita pun mau belajar di dalam kehidupan kita yang begitu banyak beraneka ragam persoalan. Kita mau belajar untuk selalu tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan, maka kita akan diingatkan bahwa Tuhan itu selalu menyertai dalam setiap langkah kita. Sehingga ketika kita kuat di dalam Tuhan, berarti kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28, sebelum dia naik ke surga, aku menyertai sampai kesudahan zaman. Ini adalah janji Tuhan, karena itu kita selalu ingat. Dan kita selalu ingat bahwa di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ketika kita mengalami kesedihan, kesepian, Tuhan sanggup memberikan pertolongan, penghiburan, dan sukacita dalam hidup kita. Ketika kita kuat bersama Tuhan, berarti kita memiliki rasa kepercayaan kepada Tuhan, di mana kita memiliki kepercayaan Tuhan yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan adalah tempat kepercayaan kita dan yakin bahwa Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Jadi ketika kita kuat bersama Tuhan, kita memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi yang namanya kesulitan, tantangan yang Tuhan izinkan yang ada di depan kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat rencana Tuhan yang selalu indah diberikan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita kuat bersama Tuhan, kita selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan pertolongan kita. Meskipun kita hidup di dalam pergumulan, kebaikan Tuhan tetap mengalir. Karena itu kita harus melihat kebaikan Tuhan dan kita selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan ketika kita kuat bersama dengan Tuhan, menjadikan kita tidak lagi menjadi takut. Karena kita memiliki Tuhan yang memberikan bimbingan, Tuhan yang memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa diingatkan pada hari ini. Firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita kuat bersama dengan Tuhan. Kita diingatkan firman Tuhan pada hari ini, bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita, bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa kuat senantiasa di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita, yang selalu menyertai, di mana dikatakan di sini, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Setiap hari kita menghadapi persoalan, justru semakin hari kita semakin kuat, karena bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau kita datang mencari Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini boleh membawa kita untuk menjadi percaya dan selalu kuat bersama dengan Tuhan. Apapun yang saat ini kita hadapi, persoalan apapun yang kita jalani, kita diingatkan untuk selalu kuat bersama dengan Tuhan. Jangan kita menyerah, jangan kita berhenti, namun kita tetap selalu percaya bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami mau menjadi pribadi yang kuat, karena menjadi pribadi yang kuat adalah kekuatan yang berasal daripada Engkau yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan membuka jalan dalam kehidupan kami.
Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun dikerjakan, jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami boleh disertai oleh Tuhan, dan kami boleh melangkah dengan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.